Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Haleluya. Kita patut bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita masih boleh bersama-sama beribadah hari ini. Itu semua kita percaya karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan menyatakan, mari sama-sama kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, amin. Allah yang sanggup melakukan segala perkaranya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Baiklah Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kami semua masih dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, itu semua karena Engkau.
Thank you Jesus. Terima kasih buat minggu-minggu yang telah kami lewati. Pada saat ini Tuhan, kami sudah berada di minggu terakhir di bulan Agustus. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku dari semua yang Kau katakan. Tiada dusta ku temui dari semua yang Kau janjikan. Tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Sama-sama katakan, dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu,
satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, naikkan syukurmu. Oh, karena kasih-Nya di hidup. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan di setiap langkah kami, di setiap hidup kami. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau layak Tuhan, terima pujian penyembahan kami. Wow, wow, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Kau tunjukkan kasih-Mu di setiap hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan di hidup kami Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sobat penyembah, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berkata, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, menyongsong Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan. Kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling taktanya, kalau namaku, nama saudara dipanggil, kita ada. Kita dengarkan sangkakala dari hambanya, kita nyanyikan pujian ini. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang selamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Saudara setuju atau tidak, bunyi ini akan terdengar. Dan biarlah kita nyanyikan dari depan dengan iman. Kalau zaman ini lalu, kita ada. Yes. Kalau Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi,
Kalau orang selamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Supaya lebih deep dan powerful kita nyanyikan pujian ini, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari kita Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini, biar setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, dalam ibadah online yang ada, semua dilawat Tuhan, semua dijamah Tuhan. Apapun kondisi kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami disegarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Turun
pengurapan pengajaran dari tahta Allah. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biar berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan berlimpah-limpah-limpah atas setiap kami. Dan hamba-Mu berjanji segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya setiap saudara dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan luar biasa katakan haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema Great and Mighty Things. Ya, Great and Mighty Things. Mari sama-sama kita lihat dari firman Tuhan, yaitu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Amin. Tuhan minta hari-hari ini dalam situasi new normal, dalam situasi masih dalam COVID-19 dan resesi ekonomi ini, dalam situasi yang tidak menentu ini, Tuhan minta saudara dan saya berseru kepadanya. Yang mau katakan amin. Orang yang berseru kepada Tuhan, janji firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 katakan, Tuhan akan menjawab kita dan akan memberitahukan pada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris Yeremia 33 ayat 3 katakan, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knows not. Ya, saya percaya setiap saudara saya, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, mungkin ada di antara saudara mungkin sedang mengalami dampak dari resesi ekonomi, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami dampak dari situasi COVID-19 ini. Tapi Tuhan mau saudara saya berseru kepada Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan menjawab kita. Bukan hanya sekedar menjawab, tapi Tuhan akan menyatakan kepada kita hal-hal yang besar, great and mighty things. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan bagi setiap kita hari-hari ini. Tuhan minta saudara saya berseru kepada Tuhan. Ya, amin. Katakan sama-sama, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang berseru kepada Tuhan, saya percaya ini adalah orang-orang yang tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita percaya. Hanya Tuhan satu-satunya yang sungguh-sungguh pasti akan menjawab kita. Amin. Hari ini saya akan share pada saudara dari 2 Tawari pasal 20, bagaimana Raja Yosafat satu hari mengalami satu tantangan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan 2 katakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan pada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Bapak Ibu Saudara, suatu laskar yang besar, dalam bahasa Inggris dikatakan great multitude, satu yang besar sekali, suatu yang luar biasa sekali. Dan saya percaya ini bicara tentang adanya ancaman, ini bicara adanya penyerangan, ini bicara tentang adanya tantangan, ini bicara tentang adanya intimidasi, ya, ada tekanan, ada masalah yang begitu bertubi-tubi, bahkan seolah-olah besar sekali datang menyerang Raja Yosafat. Apa yang terjadi pada Raja Yosafat waktu dia mendengar ada seorang yang memberikan informasi ada begitu laskar yang besar menyerang mereka. Raja Yosafat
dikatakan dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dia menyerukan pada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini yang Tuhan mau agar terjadi atau kita lakukan atau respon kita. Seperti Yosafat pada waktu dia takut, pada waktu dia terintimidasi, waktu dia mendengar tantangan, ancaman, tekanan, masalah, persoalan, Yosafat mengambil keputusan yang tepat. Apa itu? Mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu Yosafat mencari Tuhan, ayat 6 katakan, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Yosafat gak cuma sekedar berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak. Tetapi Yosafat berseru kepada Tuhan dan dia mendeklarasikan bahwa Tuhan ada kuasa, ada keperkasaan di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang di dalam surga, yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa, dan tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Saudara, ini hal yang luar biasa. Biar hari-hari ini seperti Yeremia 33 ayat 3, Tuhan minta saudara saya berseru kepada Tuhan. Kita berseru sungguh-sungguh pada Tuhan. Sambil kita mendeklarasikan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah pemenang, Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah yang perkasa. Saya percaya sama seperti waktu Yosafat berseru di hadapan Tuhan, dia katakan kuasamu, kedahsyatanmu, keperkasaanmu, gak ada yang bisa melawan Engkau. Maka apa yang terjadi? Tuhan turun tangan dan Tuhan menjawab Yosafat. Haleluya. Dikatakan pada ayat yang ke-14 dan 15. Lalu Yahasiel, ya, yaitu seorang dari orang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan. Ya, dan lalu Yahasiel berkata, berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Saya percaya ini yang akan Tuhan juga nyatakan bagi setiap kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan akan turun tangan atas persoalan kita, kita percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjawab kita. Seperti halnya Tuhan memakai Yahasiel yang dihinggapi oleh roh Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada Yosafat, dan dengan katakan jangan takut dan terkejut. Saya percaya hal yang sama pun hari-hari ini di tengah kondisi new normal. Kita nggak tahu ke depan ini seperti apa saudara. Kita nggak mengerti ke depan ini seperti apa. Tapi kita percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi waktu Yosafat mendengar pesan Tuhan ini melalui Yahasiel? Ayat 17 katakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagimu. Janganlah takut, ya, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ini yang disampaikan kepada Yosafat. Dan luar biasa, saya percaya Yosafat dikuatkan. Yosafat tidak takut lagi. Yosafat tidak terkejut lagi. Dan Yosafat bertekad mengambil tindakan maju besok untuk berperang. Waktu Yosafat maju berperang, Alkitab mencatat Yosafat dengan seluruh bangsa Yehuda yang ada, mereka naikkan pujian, penyembahan, sampai mereka datang atau mereka melangkah ke tempat medan peperangan yang ada.
Ayat 24 katakan, begitu mereka tiba di peninjauan, di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok di tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Apa yang terjadi saudara? Waktu Yosafat dengan orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka berjalan dengan doa, pujian, penyembahan. Mereka datang ke dalam lembah di mana mereka akan bertemu dengan tentara atau Bani Amon, Moab, Menunim yang menyerang. Apa yang terjadi? Mereka tiba di tempat itu dengan tercengang-cengang. Kenapa? Karena musuh sudah lebih dahulu saling membunuh. Mereka terpukul kalah, tidak ada yang terluput. Ayat 24 katakan, lalu yang Yosafat dengan orang Yehuda lihat, hanya bangkai-bangkai yang ada di tanah. Haleluya. Saya percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, Tuhan menjawab apa yang menjadi isi hatinya bagi kita. Kita melangkah dengan iman, walaupun dengan doa, pujian, penyembahan, Tuhan buat mujizat, perkara besar terjadi. Saya percaya bukan hanya Yosafat akan ngalamin, saudara pun dan saya akan ngalamin. Amin. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat ayat yang ke-25. 2 Tawari 20 ayat yang ke-25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang yang berharga. Ya, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Ya, kapasitas mereka membawa itu ternyata walaupun orangnya banyak tidak sanggup saudara untuk membawa jarahan yang begitu banyak. Dan Alkitab berkata 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini waktu mata kita tertuju kepada Tuhan seperti Yosafat, kita berseru kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menjawab kita. Bukan hanya musuh kalah, bukan hanya mereka datang dan melihat cuma tinggal bangkai, tetapi yang luar biasa, Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa. Mereka menjarah dengan jarahan yang begitu banyak. Sampai 3 hari mereka menjarah berkat yang luar biasa, berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini jadi isi hati Tuhan hari-hari ini. Di tengah suatu situasi new normal, segala sesuatu yang tidak jelas, segala sesuatu yang belum tahu kapan selesainya kondisi atau pandemi COVID-19 ini, belum tahu kapan selesainya efek domino yang terjadi dari COVID-19 ini. Tuhan mau saudara dan saya punya hati yang fleksibel terhadap perubahan. Amin. Hati yang fleksibel terhadap perubahan ini adalah kunci untuk kita bisa terus mengalami atau mengikuti setiap perubahan-perubahan yang ada, baik yang enak maupun yang tidak enak. Tapi saya percaya di situasi yang tidak menentu ini, waktu kita punya hati yang fleksibel terhadap perubahan, kita tahu setiap perubahan demi perubahan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu pastikan situasi yang ada sekarang bukan membuat engkau down, bukan membuat engkau terpuruk, bukan membuat engkau patah semangat, bukan membuat engkau mungkin jadi frustrasi, bukan membuat engkau mungkin jadi stres, ataupun membuat engkau jadi kehilangan pengharapan. Tetapi situasi yang ada, engkau ambil untuk berseru kepada Tuhan, engkau ambil untuk kau memusatkan atau memfokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Dengan hati yang fleksibel terhadap perubahan, saya percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan Tuhan bagi setiap saudara saya yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Hurriboto karamashi karaboto karabata kaya ramashanda hikarabara kaya ralabos syakata karalamasanda hinaramata kurya rabashika ya rabakurya rabashika rabakarabashanda hirabata kurya rabashika takaya ralabakaya ralabaya ralaba kurya rabashika ya rabakurya rabaya ralabaya 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 ralaba. Hambamu berdoa untuk
anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami dampak dari COVID-19, di mana mungkin ada di antara kami yang sudah masuk dalam kejenuhan, yang putus asa, yang mungkin sempat mengalami kekhawatiran, mengalami resesi ekonomi, yang mungkin juga sakit, mengalami sakit penyakit. Hari ini kami berdoa, kami minta mujizat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah yang ada. Mujizat Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang putus asa, yang putus pengharapan, yang stres, yang frustrasi, Engkau bangkitkan kami kembali. Engkau berikan kami kekuatan untuk kami berseru kepada Tuhan, karena kami percaya janji firman-Mu katakan, pada saat kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kami, dan Kau akan memberitahukan pada kami hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang belum kami ketahui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami punya hati yang fleksibel terhadap perubahan, sehingga tantangan persoalan apapun yang hari-hari ini kami alami, kami hadapi, kami tidak lemah, kami tidak goyah, kami tidak putus asa, kami tidak menjadi kehilangan pengharapan, tapi kami terus bangkit, karena waktu kami berseru kepada Tuhan, kami punya pengharapan yang dahsyat, kami punya pengharapan yang luar biasa, dan Tuhan pasti akan menjawab kami dan memberitahukan pada kami hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang belum kami ketahui. Great and mighty things akan terjadi dalam hidup kami. Kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima impartasi firman-Mu, kami terima impartasi pengurapan-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan sudah terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan